lagi kita di podcast kemarin sore, dibawain sama anak kemarin sore untuk kamu yang mau belajar politik dari PKS. Hari ini spesial nih. Ya, setiap hari selalu spesial sebetulnya. Kali ini kita akan membawakan narasumber kita. Di sini sudah ada Teh Ratna Indriasari SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ada, Mam? Alhamdulillah. Saya kalau kumaha ada, Mam tuh sopan kan ya? Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Tepat. Nah, di podcast kali ini kita beri judul simple aja, Dear Mom. Karena gimana ya Teh ya? Kita tuh ceritanya mau membawakan obrolan terkait anak ya Teh ya. Kenapa langsung tiba-tiba kena hal remaja? Tapi betul, tentang anak-anak di usia remaja khususnya karena kebetulan Teh Ratna ini merupakan guru ya. Guru, boleh diperkenalkan dulu Teh? Oke, nama lengkap saya Ratna Indriasari. Saya aktivitas sehari-hari memang mengajar di salah satu MTS di Kota Bandung dan juga status menikah dengan satu putra. Putra kelas 12 sekarang saya. Masya Allah. Anaknya sudah kelas 12 dan sekarang mengajar megang anak-anak usia SMP kelas 9. Itu remaja-remaja di masa krisisnya dengan segala tantangannya. Nah, kebetulan Teh Ratna ini juga bergabung dalam bidang pembinaan anak kader ya Teh ya. Jadi memang erat sekali hidupnya dengan anak-anak gitu ya. Begitu lah ya. Begitu. Jadi kita cocok nih kalau misalnya hari ini kita beri judul Dear Mom, supaya nggak ngebosenin banget kita ya. Jadi ceritanya ini adalah obrolan antara ibu dan anak. Usianya udah cocok belum Teh? Cocok. Ibu muda, Remaja kelewat. Remaja kelewat episodenya. Gitu. Jadi kita akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin teman-teman di rumah juga sering bertanya-tanya ke orang tuanya, kenapa sih? Dan semoga pertanyaan-pertanyaan hari ini cukup mewakili teman-teman semua dan jadi tahu ya, jadi tercerahkan bagaimana sih pengasuhan anak kalau di PKS itu sendiri itu kulturnya seperti apa? Siap ya Teh ya? Kita mulai? Insya Allah. Tapi karena ini ceritanya obrolan ibu dan anak, boleh di-switch panggilannya? Boleh. Ibu atau Umi? Karena biasa dipanggil di rumah Umi, boleh deh. Oke. Jadi berubah. Ini adalah obrolan Umi dan anak perempuannya, walaupun anaknya Teh Ratna laki-laki. Oke. Yang pertama, Umi, mau nanya soal apa? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Umi, apa sih alasan Umi memilih Adi sebagai pasangan hidup? Apa ya? Kalau dulu karena kita sama-sama di aktivitas bareng-bareng di kegiatan keislaman ya sebetulnya. Jadi saya ketemu Adi itu ganti ayah aja ya, karena memang biasanya di rumah juga manggilnya ayah. Umi dan ayah lah. Betul, beda dari yang lain kan? Iya. Ya, jadi ketemunya memang karena sama-sama aktif di kegiatan keislaman. Kita balik lagi ke sekolah, ke SMP, membina anak-anak SMP. Nah, jadi karena kesamaan aktivitas, kita ingin fokus untuk membina anak-anak remaja dan ya punya kesamaan banyak hal lah ya berkaitan dengan pembinaan remaja, ya akhirnya ya klik deh gitu. Jadi sebenarnya alasan pertama Umi memilih ayah yang hari ini menjadi ayahnya anaknya Umi itu karena keislamannya. Ya, betul. Karena kenapa ini kita jadikan pertanyaan pertama? Karena hari ini itu banyak sekali fenomena Indonesia sebagai negara fatherless yang tertinggi atau cukup tinggi ya. Betul. Nah, dan yang sering beredar adalah
kita bisa memilih pasangan kita, tapi kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, tapi anak kita tidak bisa memilih siapa ayahnya, gitu. Jadi di sini kita akan memperjelas lagi. Oh, ternyata konsep jadi agak canggung ya. Kan apa dong pertanyaannya? Ganti ya pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan keempat aja kali. Kan tadi pertanyaan kedua sama ketiga tuh agak kagok ya. Serius agak kagok ya dia. Terus setelah ditanya beneran apa? Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Umi, privilege apa sih yang bisa Umi berikan untukku? Bagaimana supaya aku bisa memaksimalkan privilege yang Umi kasih? Karena nih teman-teman sekarang kan lagi rame bahasan tentang anak-anak itu berprivilege. Kalau misalnya bukan karena orang tuanya, dia nggak bakal bisa sampai sejauh itu, dia nggak bakal bisa terbang setinggi itu, dia nggak bakal bisa dapat kesempatan sebagus itu. Nah, kalau dari Umi sendiri nih, kira-kira privilege apa sih yang Umi bisa berikan ke aku sebagai anaknya Umi? Karena setiap orang itu unik ya, pasti punya keunikan, punya kemampuan. Kekurangan pasti ada, tapi kelebihan juga pasti Allah berikan kepada kita. Dan kalau Umi itu yakin bahwa anak Umi itu punya kemampuan ya, dengan atau tanpa adanya orang tua, atau ya tidak semata-mata ada keturunan gitu ya, tapi segala sesuatu saat dia berikhtiar itu dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau Umi meyakinkan bahwa kamu tuh pasti bisa gitu ya, dan Umi memberikan pendidikan ya, tapi juga kemudian yang memilih adalah yang Umi sendiri gitu. Umi memberikan nilai-nilai, memberikan batasan-batasan, tapi karena kamu sendiri yang punya, anak Umi sendiri yang punya cita-cita, maka dia yang akan menentukan langkah apa yang kemudian harus dia ambil. Jadi kalau Umi sih memberikan kepercayaan ya sepenuhnya kepada anak Umi untuk dia memantapkan pilihan apa yang kemudian akan diambil. Dari pilihan anaknya Umi, tapi tetap ada faktor dukungan atau faktor keberuntungan. Oke, katakanlah privilege-nya itu adalah pendidikan. Alhamdulillah, karena sekarang walaupun katanya sarjana itu, bahkan kuliah sampai sarjana itu udah bukan lagi hal istimewa ya Mi ya. Tapi ternyata itu masih menjadi barang mewah buat sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mungkin karena kita seringnya bertemu dengan orang-orang yang memang sama-sama kuliah, sama-sama mengenyam pendidikan, jadi sarjana itu udah bare minimum. Padahal di sisi negara kita yang lain itu masih jadi barang mewah. Katakanlah pendidikan itu sebagai privilege. Umi bisa menyekolahkan anak Umi sebagai privilege. Apakah Umi merasa bisa menyokong di sektor lain atau di bidang lain? Kalau Umi melihat ya bahwa anak Umi itu punya keunikan, dia perhatian ya, dia tuh punya perhatian lebih kepada orang lain, bahkan cenderung lebih mengayomi ya, dan dia tuh aktif juga di organisasi. Jadi kalau Umi berharapnya dia juga tidak hanya fokus ke bidang akademis gitu ya, untuk kemudian pendidikan itu jelas itu penting, tapi yang paling penting juga adalah dia punya soft skill untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya, karena itu juga menjadi hal yang dibutuhkan saat ini ketika dia berinteraksi dengan masyarakat ke depan. Apakah soft skill itu dia pelajari dari dalam rumah nih? Ada beberapa yang dipelajari, pembiasaan di rumah gitu ya, terus kemudian juga pembiasaan yang memang dia dapatkan juga ketika dia aktif di organisasi di sekolah. Jadi apapun yang dilakukan atau dipilih oleh anaknya Umi, baik itu dari segi akademik maupun akademik, itu tidak lepas dari apa yang dia pelajari atau dia lihat dari dalam rumah. Betul. Oke, ya. Itu kita ambil sebagai privilege-nya ya, Mi ya. Luar biasa. Itu privilege paling dasar yang tidak semua orang punya. Iya. Oke. Yang selanjutnya, Mi. Jadi ketika tadi, kalau misalnya tadi dari pertanyaan sebelumnya, Hana bisa menangkap bahwa
Umi ini punya kedekatan yang cukup intens dengan anaknya Umi, karena ternyata dia bisa melihat atau mencontoh atau bahkan mengambil pelajaran dari dalam rumah gitu. Memangnya komunikasi seperti apa sih yang Umi coba terapkan kepada anak selama ini dari awal menikah sampai mungkin dia sekarang sudah hampir kuliah gitu? Iya, betul. Kalau saya terbiasa setiap anak akan jelas ya, kalau anak itu akan sekolah gitu ya, kita titipkan pesan-pesan moral ya kepada anak kita sambil mendoakan gitu ya saat dia akan berangkat sekolah. Kemudian ketika pulang juga selalu ditanya bagaimana kabar di sekolah, apa saja yang kemudian terjadi di sekolah gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan apa sih ini kepo gitu ya, apalagi anak laki-laki ya, jawabannya itu aja gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk menggali lebih banyak, dan alhamdulillah kalau Umi di sekolah anak itu ada grup ya, ada grup guru dengan orang tua, ada grup orang tua saja, dan dari situ kita bisa tahu perkembangan anak kita di sekolah gitu ya. Jadi kita juga kemudian bisa mengkonfirmasi ya kepada anak kita, kok Umi bisa tahu gitu ya, kan ada grupnya gitu ya. Kita jadi bisa tahu perkembangan anak kita di sekolah, oh sedang beraktivitas apa gitu ya, kemudian perkembangan sosial dengan anak-anaknya dan anak-anak lain seperti apa gitu. Jadi lebih terbuka gitu ya, kita jadi lebih tahu juga perkembangan anak-anak di sekolah. Dan anak saya termasuk yang sering curhat ya gitu ya, Sering curhat ya, laki-laki sering betul curhat gitu ya, tentang kondisi teman-temannya di sekolah gitu. Ini ada teman aku yang begini gitu ya. Ya kita coba untuk memberikan masukan, nilai gitu ya. Ya makanya salah satu yang kemudian dia kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya dengan kondisi saat ini gitu ya. Mungkin anak-anak yang lain tidak seberuntung AA ya, saya manggil anak saya AA. Makanya ini jadi jalan kita untuk bersyukur gitu. Alhamdulillah. Tapi jujur ya Nih ya, mungkin sebelum Hana main lebih jauh, Hana tuh awalnya kaget ternyata tidak semua orang bisa seleluasa itu untuk cerita ke orang tuanya. Karena Hana juga termasuk orang yang apa-apa tuh curhatnya ke orang tua. Ya, Bahkan ketika di masa mungkin merah jambu gitu ya, Hana lagi naksir sama siapa, itu kan hal yang paling sensitif ya kalau buat anak. betul. Itu orang yang pertama tahu tuh pasti orang tua Hana. Dan Hana kaget karena ternyata tidak semua orang Betul. seperti itu, Betul. tidak semua anak melakukan itu. Boleh kasih mungkin biar teman-teman dapat insight gitu ya, kasih tips nih biar mungkin dari sisi orang tua supaya anaknya mau seterbuka itu tuh gimana sih? Kita duluan ya yang membuka komunikasi kita dengan anak. Jadi saya juga sering cerita gitu ya, kondisi pekerjaan saya di sekolah seperti apa gitu ya. Saya menemukan anak-anak yang unik, murid-murid yang unik di sekolah tuh begini-begini gitu ya. Dan kadang anak kita juga yang mengingatkan gitu ya, anak seperti itu ya memang usia remaja ya begitu gitu ya. Saya misalnya sering cerita anak-anak sekarang kok kayaknya sulit banget ya gitu ya, misalnya dikasih tahu gitu ya, diingetin gitu ya. Tapi kemudian dia sendiri yang menjawab, nih mereka usianya memang sedang masa-masa ingin diakui gitu ya. Jadi ya pendekatan kitanya juga yang harus bagus. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi tipsnya sih intinya kita kalaupun anak kita tertutup gitu ya, kita mencoba untuk kita lebih terbuka duluan. Gitu ya. Dengan begitu sebetulnya memancing anak kita juga untuk terbuka. Jadi sebetulnya di sini itu bukan hanya anak yang belajar ke orang tua, tapi orang tua juga belajar ke anak terkait dengan perkembangan zaman. Iya. Karena zamannya Umi pasti berbeda ya, dengan zamannya anaknya Umi. Iya, betul sekali. Kalau di sekolah kan Umi juga megang anak-anak SMP ya. Iya. Kelas beda itu kan masa peralihan yang aduh itu labil-labil. Luar biasa. Itu rata-rata anak-anak yang mungkin ada masalah di sekolah, yang terlihat ada masalah di sekolah tuh Umi bisa menganalisis dari segi apa, kondisi komunikasinya dia dengan orang tuanya kan? Apakah itu berpengaruh nih? Sangat ya, ya? sangat berpengaruh. Jadi banyak kalau yang saya alami ya gitu ya, suka tuh banyak yang mungkin orang tuanya juga abai ya dengan perkembangan anak. Ya terserah, pokoknya yang penting anak sekolah. Gitu. Padahal anak itu kan butuh motivasi ya dari orang tua untuk mendorong gitu ya, mungkin hanya sebagian kecil dari orang tua yang kemudian bertanya tadi ya kepada anaknya ketika mereka pulang sekolah, minimal kalau untuk urusan akademis ditanyain ada tugas nggak hari ini, atau ngecek buku catatannya ada bekasnya nggak hari ini gitu ya. Itu saya lihat sekarang juga masih agak berkurang ya gitu ya. Dan komunikasi misalnya kondisi di sekolah seperti apa gitu ya,
walaupun tidak semua ya, karena kalau saya lihat saya pegang kelas 9 nih gitu ya, tapi saya juga memantau orang tua yang kelas 7 itu perhatian banget gitu ya, perhatian banget ke anak-anaknya sampai ketika misalnya ini tugas anak saya kok nggak ada gitu ya, hari ini kok belum ada ulangan sedangkan sekolah yang lain udah mulai gitu. Nah itu kan bagi kita gitu ya sebagai guru, sebagai pihak sekolah itu sesuatu yang luar biasa ya, ketika berarti tandanya orang tua tuh perhatian gitu ya dengan pendidikan anak gitu ya. Kita justru malah sedih ketika orang tua datang ke sekolah cuma saat pembagian rapot ya, sih bahkan pembagian rapot pun belum tentu datang gitu ya. Ibu gitu ya, misalnya ada anak yang bilang, Bu, orang tua saya nggak bisa datang karena kerja gitu ya, boleh nggak saya ngambil sendiri? Kadang suka khusus gitu ya, kasian banget ya gitu ya, padahal ngambil rapot itu kan cuma beberapa, nggak butuh waktu lama gitu ya sebetulnya ya. Dan itu adalah sarana kita untuk komunikasi ya dengan wali kelasnya gitu ya, dengan guru-gurunya gitu. Harusnya itu jadi sarana yang digunakan untuk orang tua bisa berkomunikasi, membangun komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, ini masih seputar komunikasi nih. Ini ada satu terobosan yang buat Hana itu cukup kayak, waduh, ini oke banget nih. Walaupun ini masa pilpres sudah lewat ya, cuman ada satu kebijakan Bapak Anies Rashid Baswedan ketika dulu menjabat sebagai gubernur. Yang pertama tuh terkait kewajiban untuk mengantarkan anak di hari pertama sekolah. Terus yang kedua terkait, ini sebenarnya bukan kewajiban sih, beda dengan yang mengantarkan anak, ada juga anjuran untuk mengajak anak ke tempat kerja. Ini masih ada hubungannya dengan komunikasi, karena kebanyakan anak-anak, terutama, ini kita agak buka kartu nih, anak-anak di PKS sendiri tuh seringkali merasa, aduh orang tuaku sibuk ngurusin partai gitu, orang tuaku sibuk ini, sibuk itu, aku merasa outliner, aku merasa berbeda dunianya dengan orang tuaku. Itu kalau dari Umi sendiri gimana sih pandangannya, dan apakah Umi pernah melakukan hal-hal semacam itu, dan bagaimana impactnya gitu Umi ke anaknya Umi? Saya pikir perlu ya ketika memang ya kebijakan tadi ya, mengomentari kebijakan Pak Anies ya terkait dengan mengantarkan anak di hari pertama gitu ya datang ke sekolah, terutama ketika dia sudah berbeda sekolah ya. Jadi misalnya dari SD ke SMP gitu ya, nah, itu kan kenaikan jenjang ya gitu. Walaupun kalau SMA mungkin udah nggak terlalu ya gitu ya, tapi kadang juga ini bagus gitu ya untuk orang tua melihat gitu ya, melihat dan memberikan efek psikologis ya kepada anak bahwa ternyata orang tua saya itu masih perhatian gitu ya. Dan saya juga menyaksikan di sekolah ketika kelas 7 kemarin baru masuk tuh, alhamdulillah orang tuanya masih pada nganter gitu ya. Bahkan karena kita sekolah lewat waktu makan siang ya, ada orang tua yang sengaja hampir setiap hari itu nganterin makan siang buat anaknya gitu. Itu kan luar biasa banget ya gitu ya. Dan kalau saya pribadi termasuk yang mencoba meluangkan ya ketika memang ada waktu-waktu tertentu yang di sekolah anak saya itu ada parenting ya, yang memang secara berkala gitu ya, itu dilakukan oleh pihak sekolah, dan saya selalu memprioritaskan untuk bisa hadir gitu ya, karena ini bagian kita bertemu dengan orang tua yang lain gitu ya, sharing, bertemu juga dengan wali kelasnya gitu. Jadi ini juga yang walaupun kadang anak saya tuh kalau melihat saya sibuk gitu ya, dia pasti selalu bilang, nggak apa-apa Umi nggak hadir juga gitu ya, nggak apa-apa, biar kayak misalnya pembagian rapot nih gitu ya, biar aku sendiri aja. Itu kan gimana banget ya gitu ya, masa sih buat urusan kayak gitu saya nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya kalaupun misalnya saya nggak bisa, maka saya akan berbagi dengan ayahnya gitu ya. Kalau pas saat nggak bisa, ya berarti bagian ayahnya yang datang ke sekolah. Jadi teamwork dengan pasangan. Betul, itu penting banget. Tapi anaknya Umi tahu apa aja yang Umi lakukan di luar sana, apa saja kesibukan Umi? Tahu, ya. Tahu, paham? Ya, tahu. Ya, Umi tidak ada berusaha menutupi atau belum waktunya tahu. Enggak. Kalau saya sih ya tadi ya, karena saya ingin membangun komunikasi yang baik dengan anak juga bisa terbuka dengan saya, maka saya juga membuka komunikasi dengan anak apa saja yang saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya mungkin urusan ketika kemarin nih gitu ya, masa-masa pileg gitu ya, pileg di sini gitu ya, Umi Ratna ini sebagai calon anggota DPRD Kota Bandung ya. Itu kan aktivitas yang
mungkin sehari bisa beberapa ketik ya disampaikan gitu ya, ini hari ini titiknya kesini gitu ya, dan anak oh ya. Dan yang suka bikin just gitu ya adalah ketika anak bilang hati-hati ya Mi, semoga lancar ya, Masya Allah gitu ya. Itu kayak dapet siraman banget gitu ya, di tengah kelelahan yang luar biasa tapi dapat doa yang wah itu benar-benar energi banget lah buat Umi. Masya Allah. Jadi bisa dibilang masa pemilu kemarin tuh bukannya justru jadi kayak wah jadi terlalu sibuk dan merenggakan hubungan anak antara anak dengan orang tua ya. Jelas sih, kalau mungkin waktu jelas ya, memang banyak terambil ya gitu ya, kita aktivitas di luar. Tapi sebisa mungkin komunikasi itu juga tetap kita bangun gitu ya. Ya tadi gitu ya, kebiasaan ketika anak akan pergi sekolah gitu, kita tetap hadir gitu ya, tetap hadir mendoakan ketika anak pulang. Saya misalnya belum datang ke rumah gitu ya, tapi ketika saya pulang saya tanya anak saya bagaimana gitu ya tadi di sekolah gitu ya, seperti itu. Dan anak saya juga suka bertanya, Umi hari ini lancar gitu deh. Kalau saya nggak ditanya Bu, soalnya orang tua saya ngikutin kemanapun saya. Allah, keren banget itu, jadi tahu banget gitu ya, Jadi mempererat. ya, betul tidak hanya di rumah tapi juga di luar rumah. Di lapangan. Ya, Allah. Oke, Ya. selanjutnya Mi, Hmm. ini ada juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama anak-anak di luar sana. Apa sih ekspektasi Umi dengan hadirnya aku di dunia ini sebagai anaknya Umi? Ya karena pasti setiap orang tua itu pertama berharap bisa punya anak dari kandungan sendiri, dari rahim sendiri. Terus kedua, dari anak yang lahir itu pasti diharapkan yang baik-baik gitu. Ini boleh di-spill nggak sebenarnya orang tua itu generalnya dan spesifiknya Umi itu berharapnya apa sih dengan anak? Ya pastinya seperti salah satu doa ya, bahwa kita ingin bahwa anak itu menjadi qurrata a'yun ya bagi kita gitu ya. Apa tuh Mi qurrata a'yun? Jadi yang bisa memberikan kebaikan kita di dunia juga di akhirat ya, sampai akhirat gitu ya. Jadi memang menjadi indah pada pandangan mata gitu ya, tapi juga sampai juga kepada hati gitu ya. Dan kita berharap ya anak-anak kita, keturunan kita jadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa di masa yang akan datang gitu ya. Jadi berharapnya bahwa anak kita, kalaupun saat ini kita beraktivitas gitu ya di PKS gitu ya, harapannya anak-anak kita juga menjadi pelanjut gitu ya, apa yang kita lakukan sekarang. Jadi ekspektasinya betul-betul ukhrawi aja nih, ukhrawi itu dalam konteks akhirat gitu ya. Kalau untuk duniawinya, untuk urusan dunianya yang jelas kan insya Allah kalau ukhrawi itu sudah tercapai kan dunia juga insya Allah ngikut ya. Masya Allah. Ya, jadi insya Allah urusan akhiratnya dikedepankan gitu ya, walaupun ya tidak berarti meninggalkan urusan dunia ya gitu ya. Dia juga secara prestasi akademisnya harus bagus, karena insya Allah prestasi akademis yang bagus juga akan mendukung ya kerja-kerja dakwah ke depan juga gitu ya, karena akan menjadi contoh gitu ya buat yang kita dakwahi tentunya gitu. Jadi tetap aja gitu ya harus dicari, harus diambil. Jadi orientasinya itu adalah menyiapkan anak untuk menjadi dai yang masa depan. Katakanlah dai ini kita bisa ambil, kita berdakwah di partai, di PKS. Kita ngomongin dikit nih Mi, ternyata banyak nih anak-anak kader PKS yang dia itu tidak mau melanjutkan perjalanan atau perjuangannya di PKS dalam artian terang-terangan gitu. Menurut Umi gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah dia kemudian mengecewakan hati orang tuanya atau gimana? Ya pasti anak yang seperti itu ada alasan ya kenapa gitu ya, dan ini pasti akan menjadi koreksi juga buat kita kayak orang tua ya, kembali lagi kepada orang tua gitu ya. Dan kalau saya nih gitu ya, saya pernah ngebina anak-anak anggota nih ya gitu ya. Jadi mereka bilang gini, Teh mungkin kita dulu pernah A, B, C gitu ya, tapi kan insya Allah sekarang kita menjadi lebih baik gitu ya. Semua juga butuh proses gitu ya, gak tiba-tiba gitu ya, semua tuh instan harus sama terus gitu ya, flat itu terus semuanya, enggak gitu ya, karena kita tuh ada berada di lingkungan yang berbeda dengan orang tua kita gitu.
Jadi wajar kalau misalnya kemudian kita agak-agak miring-miring dulu gitu ya, tapi nanti insya Allah kita akan balik lagi kok gitu katanya gitu ya. Tapi saya bilang gitu, alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi gitu ya untuk kembali lagi gitu ya ke jalan yang benar. Dan kan kita nggak mungkin ya nunggu udah miring-miring terus gitu ya, kalau nggak ada yang ngingetin gimana gitu ya. Makanya tetap aja gitu ya, ketika memang kita sudah diberikan hidayah gitu ya, maka kita ikhtiarkan gitu ya untuk kita pegang arah hidayah itu gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kemudian ada yang nggak mau gitu ya, itu ada apa ya, pola komunikasi yang mungkin harus terus dibangun lagi gitu ya dengan anak kita. Mungkin sedikit cerita juga ya terkait dengan anak Umi gitu ya. Kemarin gitu ya, ketika masa-masa itu wah gitu ya, kayaknya bakal berat banget nih gitu ya, karena dia juga udah kebayang gitu ya kesibukan bakal seperti apa gitu. Tapi toh pada akhirnya anak saya cerita gitu ya bahwa Mi, saya udah bilang kok ke teman-teman aku yang di dapil sini gitu ya buat pilih Umi gitu ya. Dan ketika hari H tuh gitu ya, teman-temannya pada laporan, woi gitu ya, gue udah milih emak lo gitu. Wah Mi, dan dia juga laporan gitu ya, Mi lihat nih teman-teman aku udah milih Umi. Ya alhamdulillah gitu ya, makasih ya gitu ya. Jadi ucapan terima kasih gitu ya, permohonan maaf itu juga sesuatu yang biasa saya ungkapkan juga gitu ya dengan anak saya. Tiga kata Betul. apa sih? Maaf, terima kasih, dan tolong. Itu walaupun ke anak juga orang tua harus membiasakan ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, anaknya orang PKS pasti berpartai nggak sih? Jawabannya adalah tidak semua dan tidak selalu anaknya orang PKS berpartai, tapi anaknya kader PKS insya Allah semuanya berorientasi untuk dakwah dimanapun bidangnya, dimanapun linearnya ya Mi ya. Betul. Insya Allah. Luar biasa. Dan itu harus selalu jadi doa ya buat kita. Insya Allah. Oke. Nah, tadi kan sudah membicarakan terkait ekspektasi nih, Mi. Kalau misalnya ternyata, nauzubillah min zaliknya, anaknya, janganlah anaknya Umi, anak kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, bisa dengan katakanlah gagal di urusan akademik, gagal di urusan pertemanan, atau mungkin memberontak. Enggak, pokoknya aku nggak mau sekolah di sekolah ini, aku nggak mau pakai kerudung, aku nggak mau belajar ini, belajar itu, aku nggak mau belajar agama, aku nggak mau ini, aku nggak mau itu, jangan atur aku. Itu kan masa-masa yang sangat wajar untuk usia remaja terutama gitu ya. Atau mungkin anak yang tidak seperti anak-anak yang lain, kalau misalnya kita membandingkan, duh anaknya orang kok udah kayak gini, anak gue belum gitu kan. Gimana tuh Mi? Kalau dari Umi sebagai seorang ibu gitu ya? Iya. Pertama mungkin itu bagian jadi pengingat ya buat kita ya. Mungkin ada hal yang kita tidak serta-merta menyalahkan anak kita gitu ya, atau lingkungannya, kamu salah gaul sih gitu ya. Tapi mungkin yang harus menjadi koreksi yang pertama adalah diri kita gitu ya. Jadi jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah gitu ya yang kita lakukan sehingga berdampak terhadap anak gitu. Kemudian yang kedua memang ya kembali ya bahwa insya Allah gitu ya, setiap orang itu kan tadi gitu ya ada masa dimana mungkin dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, tapi bukan juga menjadi sesuatu yang tidak bisa kita rubah gitu ya. Insya Allah ada jalan gitu ya untuk kita melakukan sebuah perubahan, dan tentunya juga itu salah satunya dengan cara kita membangun komunikasi kembali gitu ya, memperbaiki komunikasi kembali gitu ya. Dan tentunya yang ketiga adalah tanpa kita juga mohon gitu ya terus kepada Allah, menitipkan terus kepada Allah gitu ya anak keturunan kita, karena yang menjaga mereka adalah Allah gitu ya. Kita kan tidak selamanya ya membersamai anak-anak kita. Mungkin kalau tadi Hana dibersamai terus sama orang tua gitu ya sampai ke lapangan gitu ya. Kita juga kan tidak bisa ya orang tua selamanya gitu ikut ke sekolah anak, kan tidak bisa gitu. Maka ya kita titipkan kepada Allah dan kita mohonkan gitu ya, kalaupun misalnya tadi ada masa di mana tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kita juga minta kuatkan doa kita lagi kepada Allah.
Jadi ketika kemudian ada yang mengecewakan, tapi kalau kecewa jelas kecewa gitu. Jelas ya, kalau kecewa itu fitrah yang manusiawi ya, kita kecewa gitu ya. Tapi kemudian tadi kembali memaafkan, kembali mengoreksi kepada diri sendiri, yaitu kecewa itu pasti ada gitu ya. Tapi ya tadi kembali lagi sebagai orang yang beriman ya kita berupaya untuk pertama yang mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi lagi-lagi ketika tadi kita di awal kuncinya adalah komunikasi, bahkan sampai akhir pun kuncinya tetap komunikasi. Betul. Setelah introspeksi, terus kemudian ya menyampaikan. Tapi anak harus tahu ya kalau kita kecewa. Betul. Menyampaikan kekecewaan, terus membangun komunikasi, dan terakhir kalau misalnya ya sudah semua yang bisa kita lakukan, terakhir tinggal menyerahkan kepada Allah gitu ya. Kepada Allah. Jadi takut ini sebagai takut ini kan belum merasa punya anak gitu ya, dan merasa ini kemarin pas usia remaja itu bikin pusing orang tua takutnya dibalas sama anak sendiri nih. Nah itu bagian dari mulai memilih pasangan ya, kemudian mempersiapkan gitu, itu juga kan harus kita siapkan dari sekarang, dan jangan tabu ya gitu ya, bahwa di usia berapa sekarang? 22. Ya sebut usia ya. Itu kan bukan hal yang tabu untuk kita mempersiapkan. Ini juga bagian dari kita kemudian kan jadi tahu ya, tapi mudah-mudahan juga jangan jadi sesuatu yang bukan bikin kita takut gitu ya untuk melangkah ke depan gitu. Karena insya Allah ya kita sudah punya petunjuk yang lengkap ya. Kita tinggal kemudian kita mau enggak gitu ya mengambil nilai-nilai itu, mengambil ilmu itu gitu siapa? Harus terus mau belajar. Mau terus belajar. Ya. Ini sebetulnya kenapa topik ini di podcast ini kita mendatangkannya ibu, karena kan anak itu identik, dia itu perasaannya tuh lebih terikat dengan ibunya. Ya. Walaupun memang ada anak yang lebih dekat dengan ayahnya, tapi dari segi komunikasi atau dari segi keterikatan biasanya walaupun tidak bisa digeneralisir, biasanya itu memang dengan ibunya. Nah, sebagai ibu yang kata orang-orang tuh kodratnya, walaupun ini kita nggak sepakat ya, kodratnya ibu tuh ngasuh anak itu tugasnya bersama gitu. Ya. Seberapa besar sih peran pasangan nih dalam kerjasama dalam mengasuh anak terutama di usia remaja itu? Ya. Ini memang harus kerja bareng ya gitu ya, karena ada hal yang kemudian memang tidak bisa dipenuhi oleh seorang ibu gitu ya, atau seorang ayah, tapi bisa dilengkapi gitu ya oleh pasangannya. Jadi kayak misalnya saya gini gitu ya, untuk urusan-urusan karena anak saya hobinya hampir sama dengan ayahnya gitu ya. Apa itu, Mi? Programmer ya. Pokoknya yang gitu-gitu gitu ya. Dan itu saya lama banget gitu ya di situ. Jadi dia saling melengkapi gitu untuk urusan-urusan yang seperti itu, yaitu bagian ayahnya. Tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya mungkin tadi ya gitu ya, dia cerita tentang teman-temannya gitu ya, tapi juga tidak selalu ke saya gitu. Dia juga sering cerita ke ayah. Itu memang peran yang nggak bisa ditinggalkan ya, satu sama lain itu pasti punya peran masing-masing. Jadi harus kuat juga nih gitu ya komunikasinya. Tipsnya nih biar dapat pasangan yang bukan sesuai, karena gimana ya, karena sesuai itu kan sifatnya subjektif ya. Tapi kan kita bisa memilih pasangan, tapi anak kita tidak bisa memilih siapa ayahnya. Tipsnya terutama dari pengalaman, based on experience ya, dari pengalaman ketika memilih pasangan tuh apa sih yang perlu diperhatikan nih? Yang paling penting sih mungkin kalau misalnya berkaitan dengan milih ya, yang jelas tadi ya, balik lagi bisa diajak komunikasi gitu ya. Kita punya kesamaan gitu ya, walaupun perbedaan itu pasti banyak banget gitu ya, tapi kesamaannya juga ya kita memperbanyak kesamaan lah gitu ya, memperbanyak kesamaan yang kemudian dengan kesamaan itu kita bisa bekerja sama gitu ya dalam rumah tangga, dalam mengasuh anak kita ke depan. Kalau untuk perbedaan, ya udah, untuk perbedaan ya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Ya. Dan terutama dilandaskan oleh agama ya. Ya, betul. Kesamaan orientasi agama. Kalau disimpulkan dari yang aku jelaskan tadi, ujung-ujung itu pertama
berlandaskan agama, kedua komunikasi yang baik, baik itu dengan pasangan ataupun dengan anak, Ya, gitu ya. betul. Luar biasa. Jadi kalau saya lihat gitu ya, saya mengalami nih gitu ya, salah satu siswa tuh ya tadi rata-rata yang bermasalah itu memang komunikasi di rumahnya kurang baik. Komunikasi di rumah. Jadi itu memang perlu terus dibangun ya gitu ya dengan anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak usia SMP ya, terutama yang biasa Umi pegang, itu masalah utama kenakalan remajanya itu apa sih biasanya? Biasanya sih mereka kalau rokok, kenakalan remaja bukan ya? Rokok, Rokok. ya katakanlah, kalaupun ada yang bilang legal, harusnya belum ya untuk anak SMP ya. Betul. Oke. Dan yang paling penting juga sebetulnya kalau misalnya ya saya menemukan siswa yang merokok gitu ya, biasanya kan suka ditanya bagaimana di rumahnya, gitu ya. Dan itu kan bagaimanapun contoh dari orang tua. Iya. Nah, jadi orang tua juga penting gitu ya, memberikan keteladanan kepada anak itu juga menjadi bagian penting. Gitu. Kalau kita ingin anak kita gitu ya, misalnya tadi ya, misalnya kita berharap bahwa anak kita tuh soleh gitu ya, terus kemudian dari segi ibadahnya juga misalnya bagus ya, balik lagi gitu ya, itu harus mulai dari diri kita ya. Seperti itu sih. Dan itu juga penting. Kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur Mimi, ini idealnya kita sedang membahas sesuatu kondisi yang ideal. Idealnya adalah kita mulai semua kebaikan itu dari diri sendiri dan pasangan agar kemudian bisa dicontoh yang baik-baik sama anaknya. Kalau misalnya sudah terlanjur, anaknya udah katakanlah komunikasinya sudah terlanjur buruk, terus anaknya udah mencoba semua kenakalan remaja gitu. Atau mungkin yang paling parah itu bullying mungkin ya, Mimi. Iya, betul. Kasus-kasus bullying segala macam. Itu gimana sih, Mimi? Kita sebagai orang tua ya, tadi balik lagi, kalau memang itu terjadi pada anak kita berupaya menyelesaikan terlebih dahulu ya, memperbaiki apa yang kemudian kita bisa lakukan. Tapi kalaupun misalnya ternyata nggak bisa, ya kita harus cari pihak ketiga gitu ya, kemudian bisa membantu gitu ya untuk menyelesaikan itu. Jadi kan kadang ada ya mungkin anak yang kemudian ketika sudah sampai pada tingkat seperti itu, orang tua aja udah gak didengar gitu ya, berarti kan butuh orang lain yang bisa memberikan masukan. Kita gitu ya, kita di sekolah itu biasanya gitu ya, karena orang tua tuh ada yang curhat tuh, di rumah mah susah dikasih tahu Bu gitu ya, tapi mungkin kalau sama ibu mah bisa gitu. Jadi dan alhamdulillah itu memang beberapa anak ya gitu ya, itu lebih bisa mendengar apa kata guru di sekolah dibandingkan orang tua. Tapi kita juga harus membangun komunikasi yang sinergi ya gitu ya dengan orang tua. Kan anak itu kan lebih banyak ada di rumah ya, bukan di sekolah gitu. Jadi peran orang tua juga tetap lebih besar tentunya. Jadi kita coba tetap bangun komunikasi dengan orang tua. Pihak ketiga ini bisa guru, bisa profesional, katakanlah psikolog. Ya, betul. Gimana pendapat Umi tentang psikolog? Betul, kalau misalnya memang orang tua sudah tidak bisa menyelesaikan gitu ya, kan kita juga kalau di sekolah tuh ada bagian konseling ya, konseling ya gitu ya. Itu kalau misalnya ternyata memang dia yang akan merekomendasikan apakah memang anak ini sudah perlu dikonselingkan ke psikolog gitu ya, ataukah seperti apa, itu nanti keputusannya ada di guru BK. Karena ini fun fact, Hana nggak tahu apakah ini fun fact atau enggak, cuman Hana itu dulu pernah down dan mungkin sudah tidak bisa diatasi oleh orang-orang terdekat gitu ya. Akhirnya rame-rame tuh serumah, Abi, Umi, adik-adik, bahkan nenek yang ada di rumah nganterin Hana ke psikolog. Nah ini Hana merasa bahwa ternyata ini salah satu privilege juga, bahwa ternyata orang tua Hana, keluarga Hana itu cukup open minded untuk tidak menganggap psikolog itu sebagai aib. Ya, betul. Boleh kasih pendapat nih tentang mungkin sebagian orang tua yang merasa, boleh kasih pendapat nih terkait
sejumlah orang tua atau sebagian orang tua yang merasa bahwa psikolog itu masih tabu, masih aib, dan sebaiknya dihindari kalau bisa gitu. Bahkan teman Hana ada Bu yang orang tuanya tuh kurang serap, akhirnya dia ke psikolog diam-diam. Ya. Sebetulnya tidak menjadi tabu juga ya ketika memang ya tadi ya, kalau memang sudah pada tahap butuh pihak ketiga dan itu adalah psikolog gitu ya, mungkin orang tua juga harus berupaya menerima dan berlapang dada, dan kemudian ya justru mensupport gitu ya, karena kalau misalnya memang itu menjadi salah satu solusi, ya justru orang tua juga perlu hadir di situ. Bagus banget gitu ya apa yang dilakukan oleh orang tua Hana dan keluarga Hana saat itu, yang bahkan rame-rame gitu ya, rombongan nganterin Hana ke psikolog gitu ya, itu kan luar biasa ya. Bagi sebagian, tadi benar, bagi sebagian orang itu jadi sesuatu gitu ya, kayaknya malu banget kalau sampai anak ke psikolog. Kan ke psikolog juga tidak selamanya selalu ada masalah ya, itu enggak gitu ya. Ketika kemudian sekarang juga kan ketika anak ingin pilih jurusan gitu ya, jurusan atau ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang mana, itu kan biasanya memang BK itu tugasnya di situ mengarahkan gitu ya. Walaupun misalnya memang ya tidak selamanya itu menjadi sesuatu yang ya kan sekarang anak-anak dipanggil ke BK itu kesannya bermasalah aja, kan tidak selamanya begitu. Justru gitu ya, kalau anak saya itu cerita, anak-anak sekarang itu senang banget ketika mereka tuh datang ke BK gitu. Karena mereka tuh bisa ngobrol enak aja gitu ya, apalagi kalau guru BK-nya terbuka gitu ya, bisa menerima curhatan mereka tuh, mereka senang banget gitu ya untuk datang ke BK tuh. Jadi kayaknya bukan tabu gitu ya kalau misalnya kemudian tiba-tiba kita dipanggil, orang tua dipanggil guru BK di sekolah gitu, ada apa nih, kamu ngapain gitu ya kan, pertanyaannya begitu. Padahal ya siapa tahu gitu deh, guru BK ingin mengetahui lebih banyak tentang anak kita gitu, dan itu bagian kita juga tadi ya, sarana kita membuka komunikasi dengan sekolah gitu. Jadi bisa kita clearkan ya bahwa pihak ketiga, apalagi itu pihak profesional, pihak ahli seperti psikolog atau bagian bimbingan konseling, itu bukan sesuatu yang harus dihindari ya. Betul. Kalau memang dibutuhkan ya kenapa tidak. Betul. Terakhir nih, tadi sudah sempat Umi mention bahwa Umi kan tidak selamanya bisa mendampingi anaknya Umi. Ada masanya mungkin Umi akan meninggalkan anaknya Umi dan dunia dan seisinya. Semoga pada saat itu Umi dalam keadaan cukup bekal. Amin. Hana juga, ketika Hana meninggalkan semuanya, Hana juga sudah dalam keadaan cukup bekal. Apa sih warisan yang bisa Umi tinggalkan untuk anak ketika wafat nanti? Ini pertanyaannya pas banget ya. Beberapa hari kemarin tuh berkelebat bayangan ini gitu ya. Kalau nanti saya Allah panggil lebih dulu gitu ya, kira-kira saya bisa ninggalin apa buat anak saya gitu ya. Yang paling penting gitu ya, saya sangat berharap gitu ya, apa yang dilihat gitu ya oleh anak saya dari diri saya gitu ya, itu adalah kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa dia contoh gitu ya, dan nilai-nilai yang selama ini kemudian diterapkan gitu ya, bisa menjadi sesuatu yang dia amalkan gitu ya. Dan saya berharap bahwa kan kalau orang tua harapannya yang jadi amal jariah penerang alam kuburnya itu adalah doa anak yang soleh ya. Dan harapannya memang meninggalkan anak yang soleh gitu ya, yang tidak soleh justru hanya saat terlambat ketika orang tuanya nggak ada gitu ya. Tapi memang mudah-mudahan apa yang saya saksikan saat ini pada anak saya gitu ya, itu Allah jaga gitu ya, sampai nanti kita dipertemukan Allah di surganya kelak, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, sepertinya kita sudah cukup lama berbincang-bincang nih. Sebelum kita tutup, mungkin ini ada pesan sedikit untuk pertama untuk anak-anak di luar sana yang mungkin masih merasa kurang puas atau kecewa dengan orang tuanya. Terus pesan juga untuk orang tua di luar sana yang mungkin masih struggle menghadapi anak-anak di usia remaja yang memang unik-unik gitu, antik-antik banyak tingkahnya. Buat anak-anak kami semuanya ya, insya Allah
kita memang tidak bisa memilih siapa orang tua kita, ya. Tapi yakin bahwa orang tua kita tidak pernah mengharapkan sesuatu yang buruk. Orang tua kita pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Dan bagi seorang anak, satu hal yang harus dilakukan adalah perbanyak syukur kepada Allah SWT. Karena saat kita bersyukur, ya, insya Allah kekecewaan itu akan hilang. Ya. Dan bagi para orang tua, ya, bersyukurlah dengan setiap keunikan, setiap potensi yang anak-anak kita miliki, gitu ya. Dan insya Allah kita bisa banyak belajar, gitu ya, dari anak-anak kita, gitu ya. Dan kita yakini bahwa saat kita menanam apa yang ada pada anak kita, insya Allah itu akan kita tuai nanti sampai Allah mempertemukan kita dan anak-anak kita di surga. Hatur nuhun. Kita sudah selesai sesi tanya jawabnya. Kita balik ke Teh Ratna. Oke. Hatur nuhun Teh Ratna sudah meluangkan waktu hari ini di studio podcast Kemarin Sore. Hatur nuhun juga kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti sampai akhir video. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Hana Sausan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan episode podcast Kemarin Sore berikutnya.